Misalnya ada orang yang nangis sebagai perempuan, kita harus terima kasih ya, kamu sudah nangis dari orang lain. Iya, kamu kan perempuan, kamu kan begini, kamu harus masak, kamu harus bisa ini suami, kamu Emang begini. bisa mimpin? Emang bisa lagi mens atau secara emosional sedang labil kemudian bisa memutuskan sebuah keputusan pekerjaan? Ini enggak, dia bilang istri biarin aja, tapi kalau handphone ketinggalan saya ambil katanya, saya jemput. Selamat datang di Universitas Bakri. Ini merupakan program bedah buku yang diselenggarakan oleh Universitas Bakri Press, yang kali ini mendapatkan kesempatan untuk membedah buku Wanita Masa Depan, Peran, Identitas, dan Kontribusi dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan. Ini merupakan buku luar biasa yang ditulis oleh Profesor Dr. Hoga Saragih, STMTIPM, CIR, STHMTH PhD, dan Dr. Siska Buniati Manik Sihotang, Esos, STHMTH MKOM. Dan bersama saya sudah ada salah satu penulis utama, yaitu Profesor Dr. Hoga Saragih, yang akan mengupas tuntas tentang buku ini yang sangat luar biasa. Dan buku ini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, dan tentunya saya, Prof, menjadi sangat terinspirasi setelah membaca buku ini. Ini buku yang harus sekali Anda beli dan Anda baca sampai dengan habis. Prof, senang sekali rasanya hari ini bisa sharing tentang buku yang Prof tulis tentang wanita masa depan. Sebenarnya kalau bicara tentang wanita masa depan, ini pasti Prof Hoga menulis bukan sembarang menulis begitu ya, tapi pasti ada inspirasi, ada cerita di balik layar tentang wanita masa depan ini. Kalau boleh tahu, Prof, siapa sih perempuan ini? Ya, jadi memang ketika saya menulis wanita masa depan ini ya, saya melihat itu masa lalu. Banyak sekali orang yang diskusi, orang yang cerita ke saya, terutama kan ketika saya menikah punya istri kan banyak teman-temannya juga ya. Ternyata itu wanita itu kan butuh keamanan, ya, butuh perlindungan, butuh yang namanya identitas, peran, kontribusi. Nah, oleh sebab itu dengan buku ini tentunya dikasih tahu di knowledge ya. Bagaimana seorang perempuan itu sebenarnya tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah ragu, karena memang ini loh ceritanya masa depan wanita itu sungguh cemerlang gitu. Tapi sebenarnya sosok perempuan di kepala Prof Hoga pada saat menulis buku ini, siapa sih, Prof, sebenarnya? Iya, memang sebenarnya ini banyak sekali ya di masyarakat ya, yang memang perempuan itu kan merasa bahwa dia itu ingin sekali sekolah, tapi selalu dibilang jangan sekolah, ingin selalu berkeluarga gitu. Jadi seolah perempuan itu seperti tidak punya masa depan begitu, Prof ya, seperti tidak diberi kesempatan begitu ya, Prof ya. Oke. Budaya, latar belakang, sejarah, belum lagi itu masalah kesehatan, ya kan. Kemudian di buku ini juga banyak kita bahas tentang bagaimana perempuan dengan teknologi gitu, sehingga bagaimana sih sebenarnya perempuan itu yang memang bisa dikatakan di buku ini dia itu sesuatu yang sangat hebat, ya kan, mulia, yang bermartabat. Nah, itu sebenarnya idealisasinya di buku ini, tetapi dalam pengalaman kehidupan nggak seperti itu. Ternyata ada aja yang dianiaya, ditindas, diperlakukan tidak semestinya. Kemudian juga merasa wanita itu bahwa selama ini kok seperti itu gitu. Padahal itu kalau kita lihat contoh-contoh di buku ini banyak sekali terobosan-terobosan wanita yang maju, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa gitu. Makanya kalau nanti baca buku ini akan terbuka, sepertinya yang secara kehidupan itu ketakutan, kebelengguan, khawatir, merasa kenapa saya lahir sebagai wanita, padahal itu wanita itu paling tinggi gitu. Seperti itu, Kak. Jadi terima kasih kepada Universitas Bakri Press ya yang sudah memfasilitasi ini juga. Jadi saya juga lihat bahwa ketika buku ini diterbitkan, maka saya merasa kalau ada orang yang mungkin ya ingin, saya ini seorang wanita harus bagaimana. Nah, buku inilah menjadi jawaban. Oke, karena saya
merasa terwakili sebagai perempuan, sangat terwakili sebagai wanita begitu ya Prof ya, membaca tentang peran dan juga identitas yang sebenarnya selalu dibanding-bandingkan dengan laki-laki begitu. Tapi saya tertarik Prof dari 7 chapter yang Prof bagi di sini, salah satunya adalah tentang kesehatan. Jadi perempuan itu memang berdasarkan beberapa data kesehatan kan juga wanita itu adalah sosok yang mudah atau cenderung mendapatkan lebih cepat sakit begitu, karena tingkat kesehatan perempuan tuh memang lebih capek begitu ya, secara kondisi tubuh lebih rentan begitu, sementara beban kerjanya banyak gitu. Dan saya sangat tertarik dengan chapter kedua Prof Hoga tentang wanita dalam kesehatan dan kesejahteraan. Yang poin kedua adalah tentang mental wanita. Di buku ini tuh menggambarkan tentang karakteristik perempuan dalam sisi mental itu yang seperti apa Prof sebenarnya? Iya, jadi dengan saya menulis buku ini ya, akhirnya banyak ide yang saya dapatkan, artinya tereksplor ya, bahwa salah satu contohnya itu adalah bagaimana kita menghargai emosi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang nangis sebagai perempuan, kita harus terima kasih ya, kamu sudah nangis gitu. Begitu ya? Harus berterima kasih kepada orang yang menangis, perempuan yang menangis. Karena itu memang emosi itu diciptakan untuk bagaimana dia bisa berekspresi. Betul. Atau misalnya kita dimarahin nih sama atasan kita, tapi dia perempuan, harusnya kita katakan terima kasih ya, kamu sudah marah. Oh begitu Prof. Emosi itu harus appreciate gitu. Emosi itu perlu diapresiasi. Karena kalau tidak ada emosi perempuan mungkin tidak jadi. Jadi emosi itu harus yang sesuatu memang kita banggakan. Luar biasa perempuan ini. Laki-laki nggak begitu Kak. Begitu. Adanya laki-laki cuma tuh kalau menghadapi sebuah kesedihan ekspresinya apa tuh Prof? Kalau perempuan tuh kan menangis tuh hal yang biasa. Sedih nih pasti nangis begitu. Kalau laki-laki tuh bentuk ekspresinya apa dalam menghadapi kesedihan? Ya itu. Jadi artinya kan karena saya juga diskusi ya. Kebetulan penulis kedua istri saya juga kan. Jadi saya diskusi dengan istri juga. Jadi setiap saya setelah mengeksplor buku ini kan, makanya nanti bukunya bisa dibaca ya. Nah, saya selalu melihat bahwa tadi kesehatan secara fisik, kesehatan jiwa, kesehatan dan sebagainya lah. Nah itu rata-rata memang kan kita melihat ujungnya itu adalah emosional. Ya, nah emosional itulah yang memang menurut saya harus kita hargai. Bahwa tidak ada emosi yang kadang-kadang kan orang kalau emosi jadinya bentrok, jadinya marah, jadinya berkelahi, jadinya berantem. Nah, tetapi dengan buku ini bahwa harus memaklumi perempuan itu sebagai wanita yang memang begitu kodratnya. Dia mengalami menstruasi, dia mengalami fase melahirkan. Iya, setelah melahirkan, dia harus juga menyusui anak. Betul. Jadi di buku ini saya melihat bahwa masa depan itu memang teknologi, masa depan itu memang karir. Tetapi ada sisi lain bahwa wanita itu juga memperhatikan ini yang Kakak bilang tadi, kesehatan tadi. Nah, oleh sebab itulah harus kita menghargai emosi perempuan gitu, wanita. Baik Prof, terkait dengan kesehatan mental wanita, kesehatan mental wanita itu berarti kan diukur dari seberapa stresnya dia menghadapi dunia begitu ya. Dia sudah lelah dalam menghadapi kehidupan pribadinya. Let's say katakanlah masalah rumah tangga. Kemudian kalau dia bekerja, dia punya permasalahan di tempat dia bekerja, atau mungkin permasalahan lain antara dia dan dirinya sebenarnya. Apa hal yang Prof dapatkan dari penulisan buku ini? Mungkin Prof menemukan kasus-kasus di lapangan terkait dengan masalah mental perempuan. Iya. Jadi memang ini sangat kompleks ya. Dan kita juga dari buku ini kan sebenarnya dengan dia berperan sebagai ibu, sebagai di rumah tangga, itu sebenarnya sesuatu yang seperti berekreasi, berwisata, ya kan? Di tempat kerja dituntut sebagai profesional, tapi begitu di rumah dia harus membelai rambut anak, harus memeluk suami, memeluk. Kembali lagi ke peran utuhnya sebagai seorang perempuan, ibu dan istri begitu ya Prof ya. Jadi memang wanita karir, wanita profesi, wanita dalam sosial budaya, ini pemberdayaan wanita. Maka kalau saya bilang artinya harus kita puji perempuan itu. Harus diapresiasi pula ya Prof betul. Ya. Jadi puji-pujian bagi perempuan yang memang sudah melakukan segala sesuatu kompleksnya yang Kakak tadi katakan itu, tapi dia masih bisa belajar, masih bisa berprestasi, masih bisa karir, masih bisa jadi pimpinan ya di suatu lembaga. Nah, itu banyak contoh di buku ini. Betul. Ya.
Kalau kita juga membicarakan beberapa hal terkait dengan masalah perempuan itu secara psikologis perempuan memang punya daya emosional yang lebih sensitif begitu ya. Dan ini di bukunya Prof. Hoga juga di halaman 19 ada subbab yang menjelaskan tentang psikologi wanita, mitos dan fakta. Ada beberapa mitos dan fakta yang coba Profesor Hoga tampilkan di sini. Salah satunya adalah tentang wanita lebih emosional daripada pria. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hoga terkait dengan permasalahan emosional perempuan. Kemudian, nah ini Prof, tolong dijawab dengan bahasa yang mungkin perempuan-perempuan di luar sana juga memahami lebih mudah. Katanya wanita itu tidak terlalu berprestasi dalam bidang STEM, sains, teknologi, teknik dan juga matematika. Apakah itu benar, Prof? Sebenarnya inilah mitos dan fakta ini harus kita lawan. Mitos dan fakta harus karena dilawan. Di buku ini nanti ada contoh-contoh beberapa orang itu memimpin CEO sebagai CEO di perusahaan-perusahaan, bahkan kita tahu bidang teknologi, telekomunikasi, dia sebagai pimpinan. Nah, jadi sebenarnya mitos dan fakta ini sebenarnya runtuh jadinya gitu. Kalau kita coba membaca buku ini kan, karena selama ini kan doktrin, dogma yang terus dikeluarkan atau mungkin judgement, penghakiman dari orang lain. Kamu kan perempuan, kamu kan begini, kamu harus masak, kamu harus bisa ini suami, kamu begini. Tidak gitu. Itu adalah bagian representasi ketika dia nanti ke rumah. Nah, disitulah wisatanya, disitulah dia menjadi tidak stres. Karena kan di situ dia bisa hobinya, apanya tersalurkan juga gitu loh. Jadi jangan menganggap perempuan itu bahwa jadi subjek yang harus diintimidasi. Gitu ya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak. Dia itu adalah sesuatu yang bisa semuanya gitu. Nah, ini yang jarang diekspos di buku-buku gitu. Makanya saya mau katakan bahwa buku ini sebenarnya termasuk juga pemberdayaan perempuan. Bagaimana perempuan itu harus dimuliakan, dihargai, kemudian juga perempuan itu diberikan penghargaan sehingga perempuan itu bereksplor untuk bertumbuh gitu ya. Dalam karir, dalam kesehatan, dalam identitas, dalam peran, dan dalam kontribusi menghadapi tantangan kehidupan. Karena hanya wanita yang bisa. Hanya wanita yang bisa. Catat ya, hanya wanita yang bisa menghadapi atau mentaklukkan dunia. Iya, betul. Prof, wanita lebih lemah dari menghadapi stres. Ini adalah mitos ketujuh yang Prof Hoga tuliskan di buku Wanita Masa Depan. Wanita lebih mudah menghadapi stres tentunya karena secara emosional perempuan itu lebih punya kecenderungan yang sensitif dibanding laki-laki. Di sini Prof menuliskan, saya highlight sedikit terkait dengan tulisan Prof. Wanita mungkin lebih cenderung untuk berbicara tentang stres mereka dan mencari dukungan sosial. Sementara pria mungkin menggunakan metode coping yang berbeda. Metode coping yang berbeda. Memang perempuan nggak bisa, Prof? Ya, itu makanya saya bilang perempuan ini kan unik ya. Artinya dia itu melampiaskan emosinya, kenapa dia harus berkata-kata lebih banyak daripada pria misalnya? Karena itu memang curahan dia. 20.000 per hari. Ya, kita harus menyadari gitu. Jadi dengan membaca buku ini kita jadi tahu, rupanya memang begitu dia, nggak apa-apa. Karena kalau sama nanti ya bukan istilahnya keluarga kan, tapi ada suami, ada istri gitu kan. Nah, jadi disitulah bagaimana dengan membaca ini bisa juga pembacanya bisa seorang ibu, seorang wanita muda, bisa juga laki-laki, ataupun misalnya yang ingin tunangan atau yang belum punya pacar, bisa membaca buku ini. Karena inilah peran wanita yang berkembang dalam sejarah, tantangan identitas, gender ya, serta mitos, fakta seputar psikologi wanita. Jadi di situ nanti wanita mengalami perubahan global. Nah, bisa wanita yang istilahnya dalam kehidupan di masa depan. Nah, itulah tujuan buku ini dituliskan. Baik, menarik sekali Prof. Ini kan dari tadi yang mungkin kita bicarakan adalah sebagian besar konteks perempuan dalam dewasa begitu. Karena ketika perempuan sudah menikah, melahirkan, punya anak, mengurus keluarga atau rumah tangga, artinya perempuan yang sudah matang secara usia, fisik dan mental untuk berkeluarga begitu. Prof, sekarang gambarannya kalau perempuan dalam konteks usia atau generasi Z, Prof, gambaran seperti apa wanita masa depan di bayangan atau gambaran seorang anak-anak Z? Iya. Jadi sebenarnya banyak orang istilahnya ya melihat bahwa peran perempuan itu kan nanti digantikan oleh teknologi.
itu sebenarnya nggak Itu bisa, pasti nggak akan bisa digantikan. menurut saya. Karena ya pasti mungkin ke depan teknologi akan seperti itu ya, bahwa banyak nanti peran perempuan itu digantikan oleh teknologi ya. Tetapi sebenarnya perempuan itu lebih daripada teknologi, lebih hebat perempuan daripada teknologi. Manusia atau perempuan, Prof? Manusia, artinya manusia yang istilahnya gendernya ya atau jenis kelaminnya perempuan itu, karena dia itu memang cepat beradaptasi, mempelajari, apalagi gen Z, X, Y ini ya, yang istilahnya generasi milenial lah. Itu saya lihat justru dia itu lebih cepat ya bagaimana beradaptasi. Nah, cuman memang saya lihat di situ salah satu itu adalah emosionalnya ya. Teknologi itu kan belum ada ya, kalau bisa dibilang emosional intelligent. Nah, perempuan itu punya di situ gitu. Jadi beda dengan teknologi gitu kan. Jadi kalau menurut saya generasi ini masih tetap membutuhkan perempuan. Iya. Oke. Karena anak-anak Z itu biasanya meyakini kalau cita-cita itu sesederhana kita memilih pasangan hidup begitu. Karena perempuan-perempuan di kacamata anak Z itu, Prof, rata-rata mereka meyakini bahwa hidup sendiri itu lebih baik, lebih tenang. Karena katanya punya pacar tuh stres, tidak perlu menikah. Kalau gambaran saya di zaman saya sebagai milenial begitu ya, jadi memiliki pasangan tuh adalah tujuan hidup. Kita ingin dinafkahi, kita ingin dicintai, kita ingin dikasihi, kita ingin dilindungi begitu. Tapi kacamata anak Z itu menganggap bahwa perempuan itu adalah hal mandiri. Kenapa kita harus bergantung dengan perempuan gitu? Sehingga anak-anak Z itu biasanya yang perempuan terutama merasa bahwa perannya itu di rumah, di sekolah, di masyarakat itu seolah-olah tidak bergantung oleh siapapun, Prof. Karena di sini juga di chapter yang Prof Hoga tulis tentang peran wanita dalam keluarga, ibu dan pendidikan anak. Mungkin sebagian besar anak Z berpikir bahwa kita perlu kuliah, kita perlu memiliki pendidikan tinggi. Tapi profesi itu sepertinya tidak menjadi sebuah pilihan yang khusus, Prof. Misal perempuan ingin menjadi seorang dokter, perempuan ingin menjadi seorang guru atau dosen. Tapi kebanyakan perempuan sekarang pengen jadi content creator tuh, Prof. Itu kira-kira gimana? Ya, memang perkembangan zaman ya, bahwa perempuan itu ke depan itu harus bisa misalnya menggunakan remote. Ya kan, remote itu kan tujuannya memanfaatkan teknologi begitu ya, Prof, ya. Teknologi. Perempuan itu bisa mengendalikan misalnya robotik gitu ya, mengendalikan mobil, mengendalikan alat-alat lah rumah tangga yang bisa dia lakukan. Karena penguasaan itu kan butuh knowledge, butuh pengalaman ya. Jadi kalau saya katakan itu tadi, wanita masa depan itu memang tuntutannya sudah seperti itu, Kak. Dia harus bisa mendesain, dia harus bisa bersosial media, dia harus bisa juga melakukan chat GPT, AI. AI. Nah, ini saya lihat juga beberapa contoh, ada beberapa wanita itu memasak, nanya bumbunya pakai AI. Kemudian juga dia bagaimana cara mencuci baju yang hilang nodanya pakai AI. Jadi teknologi hanyalah dukungan alat, tetapi perempuan yang mau belajar, mau tadi ya kakak bilang sekolah, atau dia bisa kita katakan menambah keterampilan, nah itu akan menjadi wanita masa depan. Demikian. Karena kalau nanti enggak, dia akan ketinggalan gitu. Juga peran media kan saya lihat selalu memfilmkan, menampilkan, mensosialisasikan itu seolah-olah wanita kok seperti itu gitu di dalam film ya. Tetapi ketika sesungguhnya di dalam kehidupan nyata, ternyata dia punya anak, berkeluarga, menyusui, mengalami mungkin bisa kita katakan kan itu memang perempuan. Fasenya dia akan bertumbuh Prof, dari anak, kemudian tumbuh remaja, kemudian gadis, kemudian menikah, dia jadi perempuan dewasa, jadi seorang istri, jadi seorang ibu. Jadi siklusnya memang seperti itu. Naik. Tapi dengan tambahan sebagai wanita karir, sebagai dosen, sebagai orang yang mengendalikan teknologi, itu sudah ekstra lah. Iya. Tapi kodrat perempuan itu, makanya saya bilang kenapa judulnya wanita masa depan? Karena wanita itu dari sisi peran, identitas, kontribusi dalam menghadapi kehidupan itu sebenarnya dia itu sudah memang menjadi wanita gitu. Memang kita nggak bisa bilang wanita
gimana sih? Ya ada di buku ini. Tetapi begitu dia wanita masa depan, tambahkanlah dengan keterampilan, tambahkanlah dengan teknologi, tambahkanlah dengan kepemimpinan. Akhirnya dia menjadi orang yang terbaik di contoh-contoh buku ini. Oke, Prof Hoga ini adalah sosok pria yang sangat menghargai perempuan sekali, sosok laki-laki yang sangat mencintai sekali istrinya pastinya, karena di sini juga ditulis bersama sang istri tercinta pastinya, Prof ya. Teknologi dan pemberdayaan wanita nih, Prof, di chapter ke-6 ini menjelaskan tentang, kurang lebih tadi Prof sudah menjelaskan highlightnya ya, bahwa harus melek teknologi, sadar teknologi, tapi juga harus memahami bagaimana literasi teknologi itu juga dimanfaatkan begitu, Prof. Tapi sebenarnya Prof, untuk memanfaatkan teknologi sekarang itu kan tidak terlalu sulit ya, gitu. Handphone yang dipegang oleh perempuan, TV yang terpasang di rumah, atau mungkin ketika dia punya lingkungan sosial yang baik, dia juga bisa menjaring lingkungan yang sangat banyak begitu. Artinya informasi itu bisa diserap dari manapun. Tuntutan apa sebenarnya dalam teknologi yang harus dikuasai oleh perempuan atau wanita, meskipun dia sebenarnya bisa memanfaatkan itu sendiri gitu. Harus sampai level apa dia memaknai atau menguasai teknologi? Saya kan sering ya, mohon izinnya nih karena bidang teknologi ya, diundang oleh Kominfo, BSSN di seminar-seminar. Nah pada saat itu salah satu tokoh juga orang tua yang menyampaikan juga ya, tapi saya nggak setuju dengan kata-kata dia. Dia bilang gini, coba kalau misalnya handphone ketinggalan di rumah katanya, saya akan pulang, saya akan ambil. Tetapi kalau istri ketinggalan, saya nggak jemput, nggak ambil katanya. Waduh. Nah ini kan salah kaprah, saya bilang. Itu pilihan yang disengaja atau pilihan yang sulit? Ya itu makanya saya bilang, sebagai pembicara dia di seminar, Bapak itu ahli teknologi, kok ngomongannya begitu, saya bilang. Saya tegur juga waktu itu. Karena kok bisa handphone ketinggalan diambil, tetapi istri ketinggalan nggak dijemput gitu. Nah bagi saya enggak, justru istri dijemput, handphone ketinggalan biarin aja. Betul nggak? Karena katanya kuncian laki-laki itu ada di perempuan. Benar nggak itu, Prof? Kira-kira benar nggak begitu ceritanya? Iya itu, makanya saya bilang itu nggak benar. Karena handphone itu kan hanya sekedar alat, tapi istri itu kan ada hubungan emosi, hubungan batin. Bahkan istri itu bisa tahu tentang kita, sebagainya dan sebagainya, feeling dengan mungkin kita katakan indera keberapanya dia atau perasaan dia itu. Indra keberapa tuh, Prof, kira-kira? Iya, artinya seperti apa ya, kita katakan itu nggak ada itu di teknologi gitu. Nah makanya saya bilang handphone itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi yang penting diambil atau dijemput itu ya istri. Ini enggak, dia bilang istri biarin aja, tapi kalau handphone ketinggalan saya ambil katanya, saya jemput. Nah ini kan contoh lah ya, berarti kan dia tidak menghargai perempuan. Betul. Dia lebih menghargai handphone daripada istrinya. Nah kalau saya enggak, saya lebih menghargai istri daripada handphone. Betul ya, saya lebih menghargai istri daripada laptop, saya lebih menghargai istri daripada alat-alat teknologi canggih. Oke. Beruntung sekali nih sang istri tercinta yang memiliki suami. Makanya itulah tadi yang kakak tanya, bagaimana kalau perempuan itu ada di buku ini. Jadi perempuan itu harus bagaimana? Ya dia harus belajar. Jangan sampai teknologi itu menguasai atau membelenggu seorang wanita, tapi wanita yang menguasai teknologi. Oh wow, menarik. Prof, kuncian terakhir terkait dengan partisipasi sosial dan politik. Perempuan dalam politik, wanita dalam politik itu selalu image-nya adalah banyak omong atau omong kosong begitu, Prof. Kadang-kadang karena kan orang-orang yang biasanya duduk di dunia politik itu adalah orang-orang yang memang basicnya dia sangat mencintai profesi di dunia politik, kemudian seolah memahami tentang akses negara, memahami tentang masyarakat begitu. Tapi kan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa ada juga kok, banyak juga kok di sisi dalam konteks pimpinan politik juga yang perempuan. Presiden kita pernah perempuan, bahkan rektor kita sekarang perempuan, kaprodi di Universitas Bakri juga ada yang perempuan begitu. Artinya itu tidak menjadi sebuah kendala atau hambatan begitu kan untuk perempuan memimpin. Tapi kategori wanita yang memimpin itu yang tadi Prof sempat singgung juga, bahwa itu menjadi sebuah cemooh begitu. Emang bisa mimpin? Emang bisa lagi mens atau secara emosional sedang labil kemudian bisa memutuskan sebuah keputusan pekerjaan? Kan rasanya sulit begitu. Terakhir Prof, kira-kira gambaran perempuan dalam kepemimpinan itu seperti apa? Ya, jadi dalam buku ini ya, saya sampaikan bahwa wanita itu memiliki potensi yang luar biasa
dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Dunia membutuhkan kontribusi wanita dalam berbagai aspek, baik di lingkungan kerja, perusahaan, di lingkungan keluarga, baik masyarakat luas. Jadi sebenarnya sumber inspirasi ya yang bisa kita katakan wanita ini selalu maju menghadapi tantangan, percaya diri, memberdayakan diri mereka dengan perempuan itu dengan orang-orang sekitar ya. Jadi wanita bukan hanya sekedar bagian dari perubahan, tapi juga memimpin, menciptakan masa depan perempuan yang lebih adil, lebih inklusif, perempuan yang lebih berkelanjutan. Jadi setiap wanita dapat menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi dunia dari buku ini. Wow, luar biasa. Ini buku Wanita Masa Depan, peran, identitas, kontribusi dalam menghadapi tantangan kehidupan ini bisa teman-teman dapatkan secara bebas di Universitas Bakri Press. Prof, sebenarnya tujuan dari pembuatan buku ini tuh sasarannya siapa, Prof? Iya. Selain pasti perempuan ya. Iya. Jadi perempuannya seperti apa? Sasarannya memang berbagai kalangan, termasuk juga wanita dari berbagai usia dan profesi, mahasiswa dan akademisi, ya, pemimpin dan profesional wanita, aktivis, penggiat kesetaraan gender, atau masyarakat umum, supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang kontribusi dan tantangan wanita dari berbagai aspek kehidupan. Wow, menarik. Terakhir, Prof, harapannya ketika buku ini tuh bisa berhasil merubah wanita yang tadinya tidak percaya diri, yang tadinya putus asa, yang tadinya bingung, aku harus menghadapi masa depannya seperti apa, aku ingin menjadi apa. Kira-kira selain merubah wanita, apa Prof yang diharapkan dari buku ini? Gitu. Ya, jadi memang di sini kan pembaca akan mendapatkan sesuatu tentang pemahaman mendalam tentang evolusi peran wanita dalam berbagai aspek kehidupan, wawasan isu-isu kontemporer yang mempengaruhi identitas dan kontribusi wanita di dunia modern. Kemudian juga dapat inspirasi dari kisah sukses dan perjuangan wanita di berbagai bidang, dari kepemimpinan sampai aktivitas sosial. Juga ini menjadi tips praktis strategi bagaimana menghadapi tantangan keseimbangan karir, keluarga, dan kesejahteraan pribadi. Nah, juga dapat memotivasi bagaimana berkembang, berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih setara dan inklusif bagi wanita. Oke. Itu sangat harusnya bisa memotivasi banyak wanita yang tadinya masih bingung, kira-kira aku tuh hidup buat apa, aku tuh hidup untuk siapa gitu. Jangan punya ekspektasi tinggi dulu, baca dulu bukunya Wanita Masa Depan. Ini sangat inspiratif sekali. Dan bagi Anda yang ingin memiliki atau membaca buku ini, buku tentang wanita masa depan ini, Anda dapat langsung mengaksesnya di link yang ada di bawah ini. Ya, bagi Anda yang membutuhkan jasa penerbitan buku, Anda bisa langsung menghubungi Universitas Bakri Press, dan informasi lengkapnya bisa Anda dapatkan di Instagram dan juga website yang ada di bawah ini. Prof, terima kasih sekali atas diskusi buku Wanita Masa Depan ini. Semoga buku ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak perempuan dan tentunya bisa menjadi salah satu referensi bagi perempuan yang butuh rekomendasi. Kira-kira motivasi aku hidup untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana ke depannya. Membaca buku Wanita Masa Depan. Sari Kurnia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Sari Kurnia.